Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyah Lakesya Mayastria dari kelas 11 RP5 absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebugaran jasmani beserta contoh latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Definisi lainnya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal dengan physical fitness. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Yang kedua, ada manfaat kebugaran jasmani pada halaman pertama, yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Nomor 2 ada meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Nomor 3 ada memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Nomor 4 ada memiliki respons tubuh yang cepat dan tepat. Nomor 5 ada mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Lalu ada manfaat kebugaran jasmani pada halaman kedua. Selanjutnya nomor 6, terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. Nomor 7, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Nomor 8, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh. Nomor 9, mencegah penyakit jantung. Dan yang terakhir nomor 10, meningkatkan kekuatan otot serta kecepatan. Lalu ada unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Yang ketiga ada kecepatan atau speed. Yang keempat ada daya lentur atau flexibility. Yang kelima ada kelincahan atau agility. Yang keenam ada koordinasi atau coordination. Yang ketujuh ada keseimbangan atau balance. Yang kedelapan ada daya otot atau muscular power. Yang kesembilan ada ketepatan atau accuracy. Yang kesepuluh ada reaksi atau reaction. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kekuatan atau strength merupakan satu di antara unsur utama dari kebugaran jasmani. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. Yang ketiga ada kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, dapat disimpulkan seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Satu di antara latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari. Yang keempat ada daya lentur atau flexibility. Daya lentur atau sering disebut dengan flexibility adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara pengeluaran tubuh yang baik. Yang kelima ada kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Untuk melatih kelincahan tubuh dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni lari naik turun, anak tangga, dan lari dengan pola zigzag. Yang nomor 6 ada koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Yang ketujuh ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi.
Definisi menurut O'Sullivan, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumbuh terutama ketika saat posisi tegak. Yang kedelapan ada daya otot atau muscular power. Daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban submaksimal dalam jangka waktu tertentu. Yang kesembilan ada ketepatan atau accuracy. Unsur kebugaran jasmani ini berkaitan dengan kemampuan dalam mengendalikan gerakan agar sesuai dengan sasaran. Contoh olahraga yang bisa melatih ketepatan adalah memanah dan permainan bowling. Dan yang terakhir ada reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi suatu gerakan, rangsangan, atau stimulus yang ditangkap oleh indera. Selanjutnya ada tujuan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Yang kedua ada meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Yang ketiga ada mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Yang keempat ada bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Dan yang terakhir, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Bentuk latihan kebugaran jasmani. Contohnya ada push up untuk melatih kekuatan otot lengan, sit up untuk melatih kekuatan otot perut, back lift untuk melatih otot punggung, latihan strength, latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Kemudian ada contoh gerakan latihan kebugaran jasmani. Itu untuk contoh beberapa gerakan latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya ada sebuah quotes. Olahraga itu bukan hukuman atas apa yang kita makan, tapi sebuah perayaan atas apa yang badan kita bisa lakukan. Sekian presentasi kebugaran jasmani dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.